Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu komentator yang berkomen di halaman komen channel saya. Sobat-sobat, komennya bisa sobat-sobat baca di screenshot ya, itu sobat-sobat. Dan dari komennya tersebut ada 8 hal yang dia dia permasalahkan lah ya. Nah, kemudian di ujung komennya dia mengatakan apakah kenapa hanya tahlilan, yasinan, maulidan, zikir, sholawat, salaman yang dibid'ahkan? Apakah karena itu amalan NU Aswaja? Nah, jadi di akhir komennya dia bertanya sobat-sobat ya, karena yang dia katakan 8 poin di atas misalnya ya, yang saya catat ini sobat-sobat, pemberangkatan mayat sobat-sobat ya, ini ya bid'ah dia bilangkan pemberangkatan mayat ini menurut dia tentunya ya. Yang kedua, serah terima dalam akad nikah, serah terima mempelai dalam akad nikah, ini juga bid'ah menurut dia. Sekali lagi, penanggalan hijriah sobat-sobat, itu juga bid'ah katanya. Penulisan Al-Quran ya dengan menambahkan titik dan baris, nah ini juga bid'ah katanya. Khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia. Khotib ya beda antara imam dan khotib. Nah, kemudian zakat memakai beras, nah ini juga bid'ah katanya sobat. Perang pakai senjata modern seperti senapan ya, bisa juga mungkin pesawat tempur, tank dan sebagainya, bahkan mungkin kapal selam. Nah, ini juga bid'ah ya. Kemudian jual beli sobat-sobat, jual beli memakai uang kertas. Nah, dulu Rasulullah memakai dinar dan bukan uang kertas. Nah, ini semua bid'ah katanya. Nah, jadi sobat-sobat, dia mempermasalahkan kenapa itu semua tidak dibid'ahkan. Kenapa hanya amalan-amalan mereka yang mereka bid'ahkan? Kurang lebih seperti itu ya komen dia sobat-sobat. Nah, baiklah sobat-sobat ya, komentator ini mencampur adukan antara sarana atau alat ibadah dengan ibadah itu sendiri. Karena ya, bid'ah itu berhubungan dengan ibadah, sedangkan sarana dan alat itu bukan ibadah. Sarana dan alat bisa diubah, bisa dimodifikasi, bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki ya sesuai dengan kebutuhan. Itu sarana ya. Tetapi ibadah itu bersifat tetap ya, tidak bisa diubah,
ditambah-tambah atau dikurangi. Ya, sebagai contoh ya, karena kalau saya ingin ya menanggapi dari 8 poin yang dia katakan bid'ah tadi, tapi kesimpulannya ya secara garis besar 8 poin yang di atas itu bukan bid'ah, karena berhubungan dengan sarana dan alat untuk melakukan ibadah. Ya, kalau itu sarana dan alat dihukumi bid'ah juga, ya berarti kita harus kembali kehidupan kita di zaman Rasulullah. Belum ada listrik, belum ada mic, belum ada mobil, ya, dan sebagainya. Itu kalau sarana dan alat dibid'ahkan. Artinya kalau bid'ah dia sesat. Nah, kalau itu dibid'ahkan, ya kan tidak mungkin. Ya berarti sama saja dengan mengatakan permasalahan hidup, perkembangan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah selesai di zaman Rasulullah. Nah, baiklah sobat-sobat, saya ambil salah satu contoh saja. Misalnya ya, sesuai dengan komen saya mengenai penulisan Al-Quran dengan memberi baris dan titik. Al-Quran ini alat untuk melakukan ibadah, ya, yang ibadahnya itu membacanya dan mengamalkannya. Itu menjadi ibadah, ya. Masalah sarananya ya dimodifikasi, diperbaiki agar orang lebih mudah membaca dan memahaminya. Itu bukan bid'ah, karena itu masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Nah, dan mengenai yang dia pertanyakan, yaitu kenapa semua itu tidak dibid'ahkan, kenapa yang bid'ah hanya amalan mereka, seperti misalnya tahlilan, yasinan, kemudian apa tadi ya, sholawatan, maulid, zikir. Kalau maulid ini masih dalam tanda petik, ya. Bid'ahnya ya maulid ini, kalau kami berpendapat maulid ini tergantung nanti dari isi acaranya, sobat-sobat. Nah, mengenai selain dari itu, ya karena ya tahlilan misalnya itu kan berhubungan dengan kematian. Nah, Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana ya kita melakukan amalan yang berhubungan dengan kematian. Nah, itu sobat-sobat, ya. Nah, saya ambil salah satu contoh juga, ya. Salah satu contoh saja saya ambil, yaitu mengenai tahlilan, ya. Nah, sudah ada. Kapan tahlilan itu atau tahlil itu, bukan tahlilan tapi tahlil itu, beda tahlil dengan tahlilan. Tahlil ini yang sunnah, tahlilan itu ibadah yang dibuat-buat. Nah, tahlil itu diucapkan ketika orang dalam sakratul maut, ketika hampir melepas, ketika akan mati, sobat-sobat, baru dibacakan tahlil, ya, dengan tujuan menuntun orang yang akan
mati tersebut agar ucapan terakhirnya kalimat thayyibah. Jadi bukan setelah mati. Ya, itu. Adapun ada ya mereka yang berdalil dengan penguburan Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian setelah dikuburkan, Rasulullah membaca kalimat thayyibah. Tapi kan itu ya ketika penguburan tersebut, dan ini berspontanitas, artinya dilakukan ya tanpa direncanakan pada saat itu, pada saat itulah ya, dan tidak ada pemberitahuan. Nah, tetapi kan tahlilan itu ada pemberitahuan, ada undangan, dan dilakukan setelah ya orang itu meninggal dan setelah proses pemakaman selesai yang dilakukan. Nah, jadi di sini letak kenapa tahlilan itu bid'ah. Dan mohon maaf, bukan mengarah kepada amalan salah satu ormas atau kelompok atau pihak manapun. Tidak ada hubungannya. Siapapun yang melakukan ya hal seperti itu dari pihak manapun, dari ormas manapun, dari kelompok manapun, tetap bid'ah. Jadi ya bukan karena ya ormas A, ormas B, kelompok A, kelompok B yang melakukan menjadi bid'ah, bukan. Tetapi bid'ah itu berdasarkan dalil, sobat-sobat. Ya. Nah, saya kira ini bisa ya memberi penjelasan bahwa ya komentator ini mencampur adukan antara sarana dengan ibadah. Sarana boleh diubah, ya, boleh dimodifikasi, boleh diperbaiki. Ya, kalau ibadah tidak boleh, ya, harus ya sesuai dengan apa yang sudah Rasulullah contohkan dan dianjurkan ya oleh beliau. Nah, ini intinya sobat-sobat. Nah, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.